Pada tanggal 1 Desember 2021, PT Sido Mundur melakukan rapat untuk membahas rancangan produksi kapsul asam mefenamat yang dihadiri oleh Kepala Direktur, PPIC, R&D, QC, QA, dan Kepala Produksi. Silakan itu. Bapak, ini materi untuk bahan rapat kita hari ini. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada rapat pagi hari ini dalam keadaan sehat. Izinkan saya untuk membuka rapat pagi hari ini untuk membahas rancangan produksi kapsul asam mefenamat per bulan Januari tahun 2022 yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh bagian PPIC dan R&D. Pada PPIC dan R&D saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Perkenalkan, nama saya Definisi, saya bagian dari R&D. Di sini saya akan memaparkan hasil riset dari produksi kapsul dengan zat aktif asam mefenamat. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang hasil riset sediaan obat kapsul dengan zat aktif asam mefenamat. Di sini ada definisi, Bapak Ibu sudah tahu, maka saya akan lanjut aja ya. Nah, di sini ada data produksi per bulan asam mefenamat kapsul. Dilihat dari 3 bulan terakhir, pada bulan Oktober, November, Desember mengalami kenaikan pada data produk terjual, sedangkan pada data produk rejectnya itu mengalami penurunan. Dikarenakan PT kita, PT Sido Mundur ini menggunakan bahan baku dari supplier PT Citra dengan spesifikasi grade A, sehingga memungkinkan juga kita untuk terus menggunakan bahan baku tersebut sampai bulan-bulan selanjutnya, karena untuk terus meningkatkan data produk terjual dan juga untuk mengurangi resiko produk reject. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Interupsi. Perkenalkan, saya Dinda Wikiarsari dari bagian QC. Izin bertanya, mengapa 3 bulan terakhir ini perusahaan kita tidak menggunakan bahan baku dari perusahaan Abdijaya, padahal dari bulan Juli hingga September perusahaan kita menggunakan bahan baku dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya untuk menjawab. Kita lihat dari data produksi per bulan, dilihat dari 6 bulan terakhir pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sebelumnya itu kita memang menggunakan bahan baku dari PT supplier Abadi Jaya. Pada bulan Juli ke Agustus mengalami peningkatan, tetapi pada bulan September mengalami penurunan pada data produk terjual dan juga mengalami peningkatan pada data produk reject, sehingga memungkinkan kita untuk mencari supplier baru dengan bahan kualitas spesifikasi yang sama. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas pembahasannya. Di sini sudah tercantum monografi, Bapak Ibu bisa lihat apakah sesuai dengan dokumen yang sudah dibagikan dari Bapak Ibu. Di sini juga ada formulasi cangkang kapsul menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020 halaman 54 yang dibutuhkan untuk pembuatan sediaan kapsul, yaitu gelatin, zat warna, pengawet, dan komponen dalam sediaan kapsul. Yang dibutuhkan yaitu asam mefenamat 500 mg, apisel 20%, kalkum 1%, aerosil 1%, dan juga magnesium stearat 1%. Di sini juga ada perhitungan skala industri untuk sediaan kapsul asam mefenamat 500 mg. PT kita memproduksi kapsul sebanyak 200.000 kapsul atau sama dengan 2 batch, di mana satu batchnya itu berisi 100.000 kapsul. Dan tiap kapsulnya itu berisi kurang lebih 650 mg asam mefenamat. Jadi, untuk memproduksi 200.000 kapsul, kurang lebih PT kita membutuhkan bahan baku asam mefenamat 500 mg itu sebanyak 130 kg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh bagian PPIC. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Musafir dari bagian PPIC. Sebelumnya di meja Bapak dan Ibu sudah terlampir dokumen anggaran. Silakan dicek terlebih dahulu. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih rinci di depan. Untuk selanjutnya yaitu
Yang terakhir teman presiden membutuhkan 40 karton. Di sini ada biaya anggaran untuk bahan baku formulasi. Yang pertama dari taktik asamefenamat membutuhkan 100 kg. Yang kedua ada apisel itu untuk bahan pengikat membutuhkan 26 kg. Yang ketiga ada talkum membutuhkan 1,3 kg sebagai glidat. Yang keempat ada aerosil 1,3 kg sebagai glidat. Yang terakhir ada magnesium stearat membutuhkan 1,3 sebagai lubrikan. Totalnya ada 3.162.97 rupiah. Di sini ada yang ketiga yaitu anggaran untuk item produksi ruangan. Yang pertama ada setengah kapsul, yang kedua ada kemasan primer, yang ketiga ada kemasan sekunder, dan kemasan spesial. Totalnya ada 1.299. Total keseluruhan bahan baku per bulan Januari adalah 4.461.57 rupiah. Sekian dari saya. Apakah ada yang tanyakan? Instruksi. Perkenalkan, saya Sri Mulyana, saya dari bagian QA. Izin bertanya, apakah dengan harga sebesar itu PT kita tidak mengalami kerugian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kami sebelumnya telah melakukan riset anggaran terhadap perusahaan PT Citra dengan BK selama 3 bulan ke belakang, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Untuk masalah harga tetap stabil dan memungkinkan untuk perusahaan kita menggunakan kembali bahan baku tersebut. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah memaparkan dan menjelaskan rancangan produksinya. Kita sudah di ujung pertemuan pada pagi hari ini. Maka dari itu saya akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Setelah rapat dilakukan, PPIC membuat permintaan pembelian yang akan diserahkan ke bagian processing untuk diproses menjadi order pembelian. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Amanda Sarfati dari bagian PPIC dari PT Sidomundur. Selamat siang, baik Ibu, saya Andini Febrianti dari PT Citra. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya kami telah mengirimkan OP melalui email dengan rincian nama, bahan, jumlah, dan tanggal pengiriman. Apakah sudah diterima? Sebentar kami cek lebih dulu. Baik Ibu, benar kami telah menerima email OK dengan rincian tersebut dan akan kami lakukan proses ke sana yang Ibu minta. Baik, kami akan tunggu konfirmasi pengirimannya. Terima kasih, selamat siang. Kembali kasih, selamat siang. Beberapa hari kemudian, bagian processing menerima konfirmasi pengiriman bahan baku melalui email. Tidak hanya memberikan bahan baku saja, supplier pun memberikan nota bukti penerimaan barang kepada tim bagian gudang. Selamat siang Pak, ini barangnya sudah datang, mohon dicek kembali. Dan ini berkas BPB-nya mohon ditandatangani. Terima kasih Pak, barang akan saya segera berikan ke kepala gudang dan akan segera diperiksa. Mohon menunggu sebentar. Oh iya, sama-sama. Permisi Pak. Iya, ada apa ya? Itu barang yang baru datang, silahkan dicek kembali. Oke, ini barangnya, ini Iya, Pak. dipakai. Lalu, Dan ini dokumennya Pak, silakan ditandatangani. oh ini ada dokumennya. Bentar ya, Yo. saya periksa dulu. Loh, kok ini barangnya tidak sesuai ya dengan produk yang sebenarnya? Mohon maaf Pak, sebelumnya kami hanya bertugas untuk mengantarkan barang dari supplier. Bagaimana kalian ini? Ya udah kalau gitu kalian ke supplier mengkonfirmasi ulang dan tukar barang yang salah ini dengan barang yang sesuai produk kita. Paham? Terima kasih. Setelah bahan baku diperiksa oleh kepala gudang, ternyata bahan baku tersebut tidak sesuai dengan pemesanan. Tim bagian gudang pun dengan cepat meminta penukaran bahan baku yang sesuai kepada supplier. Loh, kok barangnya ini dibalikan? Mohon maaf Pak, Bu, sebelumnya barang yang kami terima tidak sesuai dengan yang kami pesan. Mohon dicek kembali dan ditukar dengan barang yang kami pesan.
Kami minta maaf atas kelalaiannya. Kami akan menukarnya kembali dengan barang yang dipesankan. Baik, terima kasih. Kami tunggu ya. Ya. Pak, mohon maaf, ini barang yang benar sudah datang. Mohon Bapak cek kembali dan jika benar, dokumennya harap untuk ditandatangani. Bentar ya, saya periksa. Nah, kan kalau gini enak, karena dasar dari pengelolaan industri itu data yang benar. Lain kali kalian lebih teliti ya dalam mengelola atau menormir data olahan. Paham? Paham. Selanjutnya, saya beri tugas kepada kalian. Kalian berikan berkas ini kepada ketua atau kepala kise di atas. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, silakan masuk. Permisi Bu. Silakan Bu. Bu, ini dokumen BPB yang telah ditandatangani oleh kepala gudang. Baik, saya terima. Terima kasih. Baik Bu, saya permisi. Silakan. Nota bukti penerimaan barang yang dikeluarkan bagian gudang telah diserahkan kepada QC. Bahan baku yang lulus pemeriksaan akan dimasukkan ke gudang karantina dan diberi label karantina. Setelah bahan baku masuk gudang karantina, maka dilakukan pengambilan sampel bahan baku untuk pengujian sampel di laboratorium. Iya, silakan masuk. Pagi, silakan duduk. Ada keperluan apa ya? Ibu, saya ingin menyerahkan data hasil pemeriksaan sampel bahan baku yang sudah diuji di revisi. Oke, baik, saya terima dan akan saya baca terlebih dahulu. Terima kasih. Pagi. Hasil pengujian dituliskan dalam nota hasil pemeriksaan barang atau NHPB. QC akan mengeluarkan label hijau setelah NHPB tersebut diluluskan. Setelah label hijau terpasang, bagian produksi pun menyerahkan nota transfer barang gudang produksi atau NTBGP kepada bagian PPIC. Ya, silakan masuk. Bapak Ibu Andi, silakan duduk. Ada keperluan apa? Saya dari bagian produksi. Sebelumnya saya sedang membuat nota transfer barang gudang produk. Izinkan saya menyerahkan kepada Ibu. Baik, saya terima ya. Sebelumnya saya akan tulis dulu, dan saya akan kembali. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Nota transfer barang gudang produksi atau NTBGP diperiksa dan disetujui oleh bagian PPIC. Bagian PPIC pun menghubungi bagian produksi untuk mengkonfirmasi bahwa nota tersebut akan diserahkan kepada bagian gudang. Halo, selamat siang. Setelah bagian gudang menerima nota transfer barang gudang produksi, bagian gudang akan mengeluarkan barang sesuai nota dan kemudian diserahkan kepada bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi. Penimbangan bahan awal dilakukan di area penimbangan yang didesain khusus dengan menggunakan laminar air force. Personil pun menggunakan pakaian khusus untuk menimbang. Sebelum dilakukan penimbangan, tim QC bagian IPC melakukan pemeriksaan awal meliputi kebersihan ruangan hingga kebersihan timbangan, lalu dilakukan line clearance ruang timbang agar terbebas dari sisa penimbangan sebelumnya. Penimbangan pada umumnya dilakukan oleh bagian produksi dan diawasi IPC. Setelah penimbangan selesai, dilakukan pemeriksaan kebersihan kembali dan bagian IPC memeriksa label yang meliputi nomor batch hingga tanggal kadaluarsa. Setelah status rilis dikeluarkan bagian QC, maka proses mixing dapat dilakukan. Iya, silakan masuk. Ada keperluan apa ya? Bapak, istri saya ingin menyerahkan
Baik, nanti saya akan periksa kembali dan ditandatangani. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya kembali ke meja saya. Silakan. Setelah tahap-tahap produksi dilaksanakan, dokumen-dokumen dari setiap bagian akan diberikan kepada direktur dan akan diperiksa oleh BPOM dan Dinkes. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana perkembangan produksi dan dokumen-dokumennya, Pak? Oh iya Bapak, saya sudah mengumpulkan dokumen-dokumennya dan silakan diperiksa kembali. Terima kasih, Pak. Berkas saya akan periksa kembali. Baik, dokumen saya akan bawa dan dikaji lebih lanjut lagi. Mohon ditunggu ya, Pak. Oh baik, saya tunggu kabar baik dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kami pamit. Silakan. Baik. Setelah menjalani proses yang sangat panjang, BPOM dan Dinas Kesehatan akhirnya memberikan izin produk kapsul asam mefenamat untuk dipasarkan dan diperjualbelikan. Scene 1, take 10, action.